warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Pratiwi, guru kelas 3 di SD 1 Pedawang, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus. Sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, tanggal 6 Oktober 2022, saya melaksanakan uji kinerja di kelas 3 dengan tema 3, subtema 4, pembelajaran 5. Mohon bimbingan dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa kali ini akan dipimpin oleh Mbak Kilma. Silakan maju ke depan Mbak Kilma memimpin doa teman-temannya. Marilah teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, selanjutnya sekarang kita akan mengaksen kehadiran kalian. Yang pertama siap. Reva, Rafa, Alfasya, Ilma, Arta, Diana, Azam, Aldona. Baik, semuanya sudah di semuanya, geng. Selanjutnya kita akan memberikan rangkuman dari Pancasila sebagai tanda cinta terhadap ibu. Oke? Kita sambil tepuk-tepuk ya biar lebih semangat. Oke? Ya. 1, 2, 3. Ganda Pancasila. Ya, terima kasih untuk kalian. Nah, saat ini kita akan mempelajari tema 3, yaitu benda di sekitarku, subtema 4, yaitu perubahan wujud, pembelajaran 5. Oke? Ya, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Coba anak-anak kalau mengacungkan tangan itu yang mana? Kanan. Yang kanan. Tadi ada yang masih pakai tangan
kita belajar tentang perubahan wujud. Ingat macam-macam perubahan wujud itu apa saja? Coba kita sebutkan lagi. Mengambut, membeku, ada lagi. Sip, masih ingat semuanya, ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran tentang hujan, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang proses terjadinya hujan. Ya. Yang kedua, siswa dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Yang ketiga, siswa dapat menghitung lama kegiatan yang dilakukan selama di rumah. Oke. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyusun jadwal kegiatan dengan satuan waktu yang benar. Yang kelima, siswa dapat menunjukkan pengalaman sikap tolong-menolong. Dan yang keenam, siswa dapat menceritakan pengalaman tentang tolong-menolong. Oke. Yang pertama, coba kalian perhatikan ke depan. Ada sebuah bacaan dan juga ada sebuah gambar. Coba sejenak dilihat di layarnya itu. Ada gambar apa? Awan, matahari. Ada gambar awan, Pohon. matahari, pohon, laut. Ya, coba bacaannya itu dibaca dulu sebentar. Bacaannya. Sudah dibaca bacaannya? Kalau sudah, siapa yang mau bertanya? Boleh acungkan jarinya. Mas Arta. Apakah hujan mengalami perubahan wujud? Sekarang pertanyaannya kita tanya dulu deh. Apakah ada pertanyaan yang lain? Mas Azam. Apakah proses terjadinya hujan selalu berulang? Apakah proses terjadinya hujan selalu berulang? Ya. Nah, sebelumnya coba perhatikan dulu. Oh iya, maaf. Sebelum menjawab, jadi akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Yang pertama, kelompok kuda, Mbak Filma, Alfasya, dan Alta. Berarti kelompok kuda yang paling belakang ya. Ini kelompok kuda. Kemudian kelompok kucing, Aldona, Jana, dan Azal. Ini kelompok kucing, dan yang sebelah kiri itu kelompok kelinci, ada Sihab, Raka, dan Reva. Masih ingat nama kelompoknya? Masih. Ya. Nah, coba perhatikan video yang ada di depan ini. Proses terjadinya hujan. Kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman tahu tidak? Sekarang jam tangan nikah menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap akan menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, air saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk hujan es dan air. Karena berat dan tidak mampu dikepung oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh
mengalirlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, Ya, tadi Mas Adam kan bertanya, apakah proses terjadinya hujan itu selalu berulang? Nah, dari tayangan video tadi, tentunya kalian tahu ya jawabannya. Terus Mas Arta tadi juga bertanya, apakah proses terjadinya hujan itu mengalami perubahan wujud? Kira-kira iya atau tidak ya jawabannya? Nah, sekarang coba kalian lihat SKP dulu. Temukan jawaban dari masalah yang tadi ditanyakan oleh Mas Arta. Perubahan wujud apa saja yang terjadi dalam proses terjadinya hujan? Nah, coba itu kamu bahas atau kamu diskusikan bersama dengan kelompokmu. Nanti keaktifan kalian itu nilai siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Oke, ada nilainya sendiri. Ya, dikerjakan bersama kelompoknya ya. Ambil pensil, menghapus, dibahas bersama kelompoknya. Rapat, dibahas, ayo. Perubahan wujud apa saja yang terjadi dalam proses terjadinya hujan. Berdiskusi dengan kelompoknya. Ayo keaktifan kalian dinilai ya, ada nilainya. Waktu mengerjakannya adalah 3 menit. Perubahan wujud apa yang terjadi dalam proses terjadinya hujan? Ayo ditulis. Siapa yang mengerjakan? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, sekarang kalau sudah, nah, hujan itu biasanya kan dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya? Nah, sekarang coba kita belajar tentang menghitung lamanya waktu. Ya, perhatikan video yang ada di depan. Halo anak-anak, assalamualaikum. Tetap lagi dengan misalnya ya. Sudah siap belajar hari ini? Sudah ya. Hari ini kita akan belajar menentukan lama waktu suatu kegiatan. Nah, biasanya suatu kegiatan ini ada waktu mulainya ya, ada juga waktu selesainya, dan ada lama kegiatan berlangsung. Nah, seperti apa contohnya? Perhatikan ya. Asep sedang pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Asep menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Pertanyaannya, berapa lama hujan turun?
Oke, tadi ujian Nah, ini kedua adalah mulai cara menghitung 7 menit jam. ya. Nah, lihat jarum pendek pada jam itu menunjukkan jam ya. Itu menunjuk ke angka 7, jam 7. Nah, kalau jarum panjang pada jam itu menunjukkan menit, mengarah ke angka 3. Artinya, ini menunjukkan pukul 7:15. Tadi udah selesai. Jadi pukul berapa ya? Pukul 9:10 ya. Ini jamnya, perhatikan jarum pendek pada jam menunjuk jam ya, mengarah pada angka 9, jam 9. Dan jarum panjang pada jam itu menunjukkan menit, mengarah ke angka 2. Artinya jam ini menunjukkan pukul 9:10 ya. Nah, tadi pertanyaannya berapa lama hujan turun? Oke, kita bisa menggunakan garis bilangan ya. Di awal garis bilangan kita bisa menyimpan hujan turun pertama kali pukul 15 ya. Setelah pukul 7 pukul berapa? Pukul 8. Lalu setelahnya jam 9 ya, pukul 9. Nah, dan berarti tadi hujan pukul 9:10 kita simpan di sini karena tadi jam 9:10 itu lebih ini ya dari jam 9. Oke, sekarang kita hitung ya dari jam 7:15 ke jam 8 itu berapa lama? Ayo, kita sudah tahu ya 1 jam itu 60 menit. Nah, ini Berarti ini ada berapa lama ya? 7:15 sampai 8:00. Berapa jam? 2. Ada berapa menit? Iya, betul sekali. Ada 45 menit. Betul atau tidak ya? 15 menit ke 60 menit itu berapa lama? 7:15 ke jam 8 itu 45 menit ya. Oke, sekarang dari jam 8 ke jam 9 itu berapa lama? Ada berapa lama jam 8 1 ke jam jam ya? 9? 1 jam. Oke, simpan di sini dan dari jam 9:04 ya, pas ke jam 9:10. Jam 9 sampai jam 9:10 10 menit sampai berapa menit? 10 menit. Ada? 10 menit. Itu berapa lama? 9 ke 9, 10 menit. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Berapa ya? Ini sudah jelas ya, kita simpan di sini 1 jam. Sekarang kita tambahkan 45 menit ditambah 10 menit berapa? Nah, sekarang kita tambahkan dulu. Sebelum menambahkan, kita lihat jamnya dulu ya. Nah, ada berapa jam di sini? 1 jam. 1 jam. Lebihnya berapa menit? 45 ditambah 10? 55. Jadi, lama hujan turun adalah 1 jam 55 menit. Oke, betul atau tidak ya? Coba kita cobakan. 55 menit. Jadi hasilnya 1 jam 55 menit. Atau 1 jam lebih 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Oke, sudah paham? Paham atau tidak? Dulu ya. Jadi lebih cepat ya kalian. Jam berangkat itu 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa jajan sampai di sekolah? Berarti ditanyakannya waktu selesai ya. Tadi berangkat pukul 6:25 menit. Sudah di sini. Lalu ini masih ditanyakan ya. Sebenarnya penyampaiannya tadi membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Dan sini ke sini 30 menit. Nah, kita tambahkan saja ya waktu mulai. Nah, siapa yang tahu? Yang ditanyakan ini adalah waktu selesainya. Kalau mulainya pukul 6:25, sedangkan perjalanannya adalah 30 menit, caranya yaitu dengan cara ditambah atau dikurangi? Ditambahkan. Jadi hasilnya berapa? Berapa jam? 06 lewat 55 menit. Iya, 06 lebih 55 menit. Berikan tepuk tangan saja. Nah, kelihatannya kalian ini ya sudah mulai jenuh ya. Nah, untuk meningkatkan semangat, mari kita tepuk semangat ya. 2 kali atau 1 kali? 1
Supaya apa? Biar otak kita itu fresh, terima pelajarannya juga itu ya, tidak ngantuk-ngantuk. Oke? Nah, setelah ini coba kalian tulis di LKPD-nya, tulis kegiatanmu di rumah itu apa saja, tulis sebanyak 5, oke? Tulis waktu mulainya, waktu selesainya, nama kegiatannya apa, dan tulis lama kegiatannya berapa menit. Ya, yang itu. Dan ayo mencoba. Oke. Ya, sudah ditulis ya? Yang 5. Ya, sudah? Coba saya mau tanya Mbak Reva, kegiatan yang pertama kamu tulis apa? Tidur, mulainya pukul berapa? 21.00. Selesainya pukul 05.00. Nah, lama kegiatannya berarti ada berapa jam? Ada 8 jam. Ya, Kak Reva menurut kegiatan yang pertama adalah tidur. Nah, setelah tidur biasanya bangun tidur ya. Nah, kalau Mas Alfasa apa? Mandi dari pukul berapa sampai berapa? Sampai 05 titik. Iya, lama kegiatannya ada berapa menit? Ada 10 menit. Kalau Mbak Diana, kegiatan yang ketiga yaitu sholat subuh. Terus mulainya 05.10, selesainya lama kegiatannya 5 menit. Nah, itu adalah beberapa contoh tentang lama kegiatan. Nah, selanjutnya, sekarang ceritanya kita lanjutkan. Saat musim hujan, sejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Kamu kalau musim hujan, sepatumu basah atau tidak? Basah ya. Nah, basah, kira-kira lantainya itu basah atau tidak? Basah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Tergelincir sakit atau tidak? Sakit. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu melihat temanmu yang jatuh, apa yang kamu lakukan? Menolongnya, membantunya, atau membantunya, ya seperti itu. Nah, kamu pernah tidak membantu temanmu ketika berada di jalan raya? Pernah. Kamu bantu apa? Ketika terjatuh, naik apa? Naik sepeda. Ketika terjatuh di jalan raya pas naik sepeda. Kalau di rumah pernah tidak? Pernah. Membantu apa? Adik ngapain? Mengambil barang. Ya. Jadi kita sesama manusia itu harus saling tolong menolong. Oke. Apa sih manfaatnya kita saling tolong menolong? Yang pertama, teman kita itu semakin banyak. Kita semakin disayangi oleh satu sama lain. Tidak saling bermusuhan. Kalau bermusuhan itu enak atau tidak? Tidak ya. Nah, yang ada itu kita banyak musuh, tidak banyak teman. Oke, seperti itu. Nah, coba kalian ceritakan pengalamanmu
pengalamanmu, apa yang pernah kamu lakukan? Nanti setiap kelompok maju satu persatu untuk membacakan hasilnya. Ya, ini diskusi kelompok ya. Nah, sebutkan sebanyak 3 saja. Jadi satu orang menyebutkan satu pengalaman kelompok. Ya, yang tidak aktif dalam kelompoknya nilainya berarti jelek. Jadi nanti jawabannya Ayo bercerita. ini berarti satu orang menyebutkan satu, ya. Ini kasih nama. Cerita pengalaman. Saling milih, saling yang dikerjakan sendiri-sendiri, bertukar pengalaman. Ini pasti nomor 2, ini jari ini sama, ini halus. Jadi nanti sampai kelompok jawabannya nggak usah. Kamu cari kalian saja, nanti beri juga kemana. Harus sama, karena disebutkan itu kan. Ini kamu kasih tahu jawabannya ke kemana. Jadi kalian bertukar. 3, kamu tahu, dia boleh. Ya? Jadi yang kamu sebutkan ada 3 ya? Nah, sekarang kalau sudah kelompok yang maju pertama kelompoknya Mas Rafa. Kelompok apa lagi namanya? Kelinci. Oke, maju ke depan. Membacakan hasil. Coba diperhatikan jawaban tengahnya barangkali ada yang salah. Baca yang keras, waktunya jangan ditutupi. Nomor 1, jawabannya Mas Rafa apa? Yang keras. Aku membantu adik mengambil barang, termasuk sikap tolong menolong atau tidak? Ya atau tidak? Iya. Coba kelompok yang lainnya, perhatikan ke depan. Mas Rafa diulangi jawabannya. Aku membantu adik mengambil barang. Kemudian Mas Tiga.
membantu kakak membersihkan kamar. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Kalau Mbak Yoga, sudah atau belum? Ya, sudah? Kalau sudah, kelompoknya Mas Alfa maju ke depan. Belajar saja yuk, Mas. Sikapnya dipakai yang bagus. Yuk, teman. Belajar yang keras. 1, 2, 3. Menolong temanku yang sakit di sekolah. Kemudian yang kedua, Mbak siapa? Mas Alfa. Aku menolong teman yang jatuh. Kalau Mbak Ilma? Membantu ibu memasak di dapur. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Dan yang terakhir, kelompok kucing ya. Yang pertama, Jena. Aku menolong temanku yang jatuh dari sepeda. Terus? Aku menolong teman membawa buku ke kantor guru. Kalau Mas Azhar? Temanku terjatuh saat naik motor. Aku pun membantunya. Ya, temannya terjatuh saat naik motor dan aku membantunya. Coba perhatikan, tadi kalian sudah mendengarkan jawaban dari temannya ini ya? Sudah. Sudah. Kalau sudah, dari ketiga contoh yang disebutkan ini, apakah menunjukkan sikap tolong menolong? Ya. Ya. Kalau tadi yang disebutkan Mbak Diana, aku menolong temanku jatuh dari sepeda. Kira-kira itu kejadiannya di mana? Jalan. Di jalan raya. Apa di sekolah? Iya. Di jalan raya. Oke, kalau Mbak Aldona, aku menolong teman membawakan buku ke kantor. Terjadi di Sekolah. sekolahan. Kalau Mas Azhar? Temanku terjatuh saat naik motor. Aku pun membantunya. Iya, itu gimana? Di jalan. Di jalan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita duduk kembali. Ya sudah. Dari sini kita tahu ya bahwa menolong itu sangatlah penting untuk kita lakukan. Ya. Nah, jangan sampai kita membiarkan teman kita yang sedang terkena musibah itu kita biarkan saja. Jangan seperti itu. Nah, ya. Mama dulu tidak sah. Boleh cepat sedikit. Waktu mengerjakannya adalah 15 menit.
Dari sini coba kita simpulkan apa saja pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama apa? Gunung. Yang pertama apa? Hujan. Wujud. Perubahan wujud yaitu apa tadi? Proses Berjadinya hujan. Terus apa lagi yang matematika tadi? Menghitung apa? Lama waktu. Lama waktu. Kemudian yang ini yang PPKN. Menulis apa? Pengalaman. Tolong menolong. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang merasa kesulitan? Boleh ditanyakan. Ada atau tidak? Kalau hari ini kita cukupkan sampai di sini, deh. Jangan lupa nanti kalian di rumah belajar materi selanjutnya, ya. Nah, sekarang untuk doa pulang dipimpin kembali oleh Mbak Hilma. Wal asri